Saya tukang ojek online. Malam itu, saya mengantar penumpang yang rumahnya sudah tidak ada. Fajar, 29 tahun, narik malam seperti biasa. Hujan tipis turun sejak sore. Orderan cukup ramai. Sampai akhirnya satu notifikasi muncul. Nama penumpangnya Sinta. Titik jemput jelas, tapi kolom tujuannya kosong. Fajar pikir mungkin error. Tapi anehnya, sistem tetap mengizinkan untuk menerima orderan itu. Dan tarifnya jauh lebih mahal dari biasanya. Titik jemput berada di sebuah apartemen lama di pinggir kota. Gedungnya tinggi, tapi banyak lampu mati. Lorong masuknya sepi. Fajar menunggu di depan lobi, tepat pukul 12. Lalu pintu otomatis terbuka. Seorang perempuan keluar pelan. Perempuan itu duduk tanpa banyak bicara. My number? Tanya Fajar. Pelan sekali ia menjawab. Saya cuma mau pulang. Alamatnya? Perempuan itu diam beberapa detik. Jalan Melati seperti dulu. Fajar tidak mengenal jalan itu. Fajar mencoba mencari jalan Melati di peta digital. Tidak ditemukan. Ia bertanya lagi. Perempuan itu hanya menunjuk ke depan. Lurus saja, nanti saya bilang berhenti. Suasana semakin sepi. Lampu jalan semakin jarang. Mereka memasuki daerah yang terlihat seperti proyek mangkrak. Rumah-rumah setengah jadi, bangunan kosong tanpa penghuni. Fajar merasa tidak nyaman. Masih jauh, Mbak? Sudah dekat, jawabnya pelan. Tolong berhenti di sini. Fajar berhenti. Di depannya hanya tanah kosong, rumput liar dan puing-puing bangunan. Tidak ada rumah. Perempuan itu turun perlahan. Dulu rumah saya di sini. Katanya. Fajar terdiam. Rumah ini roboh waktu gempa besar. Fajar mengingat gempa itu terjadi 5 tahun yang lalu. Perempuan itu menoleh pelan. Saya belum sempat pulang waktu itu. Fajar merinding. Gempa itu 5 tahun lalu, Mbak. Perempuan itu tersenyum tipis. Iya, saya tahu. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Tolong temani saya sebentar saja. Katanya. Fajar ingin menolak, tapi kakinya terasa berat. Perempuan itu berjalan di tengah tanah kosong, seolah ada pintu tak terlihat di sana. Tiba-tiba terdengar suara samar, seperti orang memanggil dari bawah tanah. Fajar mundur selangkah, tapi di bawah kaki perempuan itu terlihat retak, perlahan. Tubuh perempuan itu perlahan memudar, seperti kabut tertiup angin. Sebelum benar-benar hilang, ia berbisik. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Lalu sunyi. Ponsel Fajar berbunyi. Order selesai. Rating 5. Tapi di kolom komentar tertulis akhirnya sampai rumah. Padahal tidak ada rumah di sana. Keesokan harinya, Fajar mencari berita lama. Ia menemukan artikel tentang gempa 5 tahun yang lalu. Di daftar korban ada nama Sinta. Alamatnya Jalan Melati. Rumahnya hancur total. Sejak malam itu, Fajar tidak pernah mau menerima order tanpa tujuan jelas. Setiap kali melihat kolom alamat kosong, dadanya langsung sesak. Ia takut mengantar seseorang yang belum benar-benar pulang. Beberapa minggu kemudian, Fajar mendapat notifikasi lagi. Nama penumpang Sinta, tujuan Jalan Melati. Kali ini alamatnya muncul di peta dan lokasinya adalah rumah Fajar sendiri. Layar ponselnya bergetar tanpa henti dan dari luar kamar terdengar suara perempuan pelan. Mas, saya sudah tahu jalan pulangnya sekarang.